Halo semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Ambil yang baik-baiknya aja teman-teman dan buang yang buruknya. Oke, ini energi orang yang sedang kamu pikirkan. Seperti apa energinya sama kamu dan bagaimana nanti ya hubungan kalian ke depannya. Oke, kita lihat teman-teman semuanya. Selamat menyimak, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Oke. Cekukan ya, mau baca cekukan. Tarik napas teman-teman semuanya. Oke, bayangkan wajahnya seseorang yang saat ini kamu pikirkan, atau seseorang ini masih sering banget ada seliweran dalam pikiran kamu. Seperti apa energinya kepada kamu saat ini dan sekarang ini ya. Dia malah apa namanya, tertutup. Oke guys, ini energi dia ya sekarang ini ke kamu ya. Aku nggak tahu ya kalian ini mau apa ya, mau lagi ada masalah komunikasi atau tidak ya, aku nggak tahu anjay. Tapi yang pasti sosok ini yang masih sering sekali dalam pikiran kamu, yang masih aja seliweran, energinya ini sebetulnya orang ini masih kepikiran sama kamu loh. Ya, ini di belakang tebaran kartu ini yang kita buka di tebaran pertama ini memperlihatkan bahwa perasaannya dia tuh lagi merindukan kamu ya, ingin sekali berkomunikasi dan pingin lagi hubungannya bisa intens lagi sama kamu. Nah, itu yang ada di awal tebaran kita ya. Kita lihat lagi di kartu yang pertama guys, ada Eight of Swords, Queen of Cups, ada The Tower, ada Queen of Swords, The World, and then ada Six of Swords. Teman-teman semuanya, ini energinya gila ya, gila banget orang ini, luar biasa ya. Sebenarnya sulit sekali buat dia ini meninggalkan kamu, bahkan move on dari kamu ini nggak mampu loh guys. Ada rasa cinta yang yang bisa dibilang terpendam, tersembunyi, gede banget buat kamu, tapi dia gengsinya parah banget untuk ngomong, dan dia nggak mau berjuang karena ada rasa gengsi tersebut ya. Oke, sebetulnya di Eight of Swords di sini udah kelihatan energi dia nggak bisa lepas dari kamu. Meskipun dia udah nggak mau mencari tahu ya tentang bagaimana perasaan kamu saat ini kepada dia, bagaimana saat ini kehidupan kamu tanpa dia, bagaimana saat ini perasaan kamu sama dia. Meskipun saat ini mungkin saja teman-teman masih dalam keadaan berkomunikasi, tetapi di sini kamu sendiri mungkin masih kepikiran dia, mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal dalam perasaan kamu. Kenapa sih kok dia nggak romantis? Kenapa sih dia nggak ada perasaan apa ya, kayak menunjukkan dia cinta, dia sayang seperti kamu gitu ya. Dan kalau beberapa orang mungkin di sini tidak berkomunikasi ya, kemungkinan besar pun ya dia juga sedang mencoba berusaha untuk tidak mengingat kamu, tapi itu tidak bisa dia lakukan sampai dengan saat ini, sekarang ini ya. Dia lagi berjuang guys, sedang berjuang untuk tidak memperdulikan masalah yang ada di antara kalian. Jadi nggak mau tahu, mau bodo amat gitu ya, kamu mau gimana perasaannya sama dia, mau lagi apa saat ini hidup kamu, mau kayak gimana sekarang ini hubungan kalian, dia nggak peduli. Yang penting dia mungkin bisa ngejaga dirinya dari sakit hati ya, dari terganggunya kesehatan karena banyak pikiran, karena mungkin juga terbebani karena sikap kamu. Dia mencoba untuk menjaga dirinya agar tidak
terkena sakit batin, ataupun juga bisa menyerang fisiknya karena banyak pikiran atau kurang tidur, atau perasaan gelisah seperti anxiety gitu ya, menyerang pikiran dia, hati dia nggak mau, makanya dia bersikap mau tidak peduli guys. Lihat tangannya terikat, dia nggak mau tahu, nggak mau nyari tahu kamu, bagaimana kabar kamu, nggak mau pergi kemanapun, padahal dia bisa melakukannya tapi dia tidak mau tahu. Ya, matanya tertutup, nggak mau tahu, tapi telinganya mendengar. Mungkin saja ada seseorang yang menceritakan kamu, atau dia mungkin tanpa sengaja ada mendengar berita dari orang lain tentang kamu. So, yang pasti orang ini tuh lagi berjuang banget buat nggak peduli saat ini tuh kalian tuh lagi kenapa. Kamu gitu. Terutama ke dia sikapnya seperti apa, dia nggak peduli gitu. Dia nggak mau kayak pusing lah mikirin kamu maunya apa sih, nggak pernah sejalan, nggak pernah selaras sama dia, jadi kayak ogah merepot gitu guys ya. Intinya orang ini energinya kayak gitu, dan dia berusaha untuk nggak mau repot lah gitu ya, nggak mau terlalu mikirin apa sih yang jadi pemikiran kamu tentang dia gitu ya. Saat ini mungkin dia sudah melakukan berbagai cara untuk membahagiakan kamu, tapi yang jelas dia ngerasa fine-fine aja di dia. Cuman di sini dia ngerasa kamu tuh kayak nyuekin dia juga. Ya, seperti nggak memperdulikan dia juga. Makanya dia nggak mau kepikiran soal seperti apa diri kamu perasaannya saat ini kepada dia, pikirannya gitu ya. Dan kenapa kamu mungkin tidak punya perasaan kangenkah, ingin merayukah gitu ya, ingin berkomunikasi ke dia ngerasa bahwa kamu ini lagi nyebelin gitu, makanya di sini dia bersikap untuk masa bodoh ya. Energinya seperti ini, baik sekarang ini masih berkomunikasi sama kamu ataupun sudah tidak berkomunikasi dengan kamu, tapi ini lebih kepada dia ini masih komunikasi gitu ya sama kamu. Dan di energinya dia Queen of Cups, pasrah, dia pasrah, terserah Tuhan mau bagaimana, karena rasa sakit yang dia punya ini ya, ini juga karena rasa rindu yang dia punya, keponya juga gede, pengen banget dia tahu bagaimana hidup kamu saat ini, perasaan kamu saat ini sama dia ya. Dia pengen tahu banget, dia kepo banget, cuman udah pasrah aja deh, karena dia pun juga terluka, banyak memikirkan kamu, banyak memendam perasaan unek-unek di dalam batinnya tentang hubungan kalian, ataupun juga tentang sikap kamu sama dia. Mungkin dia baper ataupun terpengaruh ya dari kamu nyuekin dia. Di sini pasrah aja ya, semuanya diserahkan kepada semesta. Dia juga sedang menenangkan diri guys ya, memejamkan mata. Mungkin banyak sekali kegiatan dia lakukan untuk melupakan rasa sakitnya, ataupun ingin sekali mendengar, merasakan kasih sayang kamu. Cuman di sini dia kayak pasrah ya, pasrah. Terus juga banyak meditasi, mungkin beberapa dari mereka juga mungkin melakukan ibadah yang khusyuk. Dia pengen banget sembuh dari luka batin dan rasa keponya sama kamu, karena terdorong punya perasaan sayang yang masih ada kepada kamu ya. Itu yang menyebabkan juga dalam satu hari kan ada 24 jam guys ya. Ada beberapa orang mungkin yang kuat, yang perkasa, yang tegas ya untuk tidak memasukkan masalah-masalah apapun dalam hatinya, dalam pikirannya, agar dirinya ini kuat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih urusan cinta, urusan hubungan asmara atau hubungan antar sesama manusia, dia mau nggak peduli, karena itu akan berpengaruh pada mental dia, emosi dia gitu ya, batin dia, dan bagaimana cara dia bertindak kepada kamu atau kepada orang lain. Jadi dia berusaha untuk tegar, tapi tahu nggak bisa sabar. Akhirnya emosi dia di sini, hatinya emosi banget. Dalam emosinya itu mungkin dia berkata-kata yang sadis ya untuk dirinya. Jadi seakan-akan dia akan memberikan gitu ya, akan memberikan apa sih yang kamu mau. Jadi kamu nyuekin dia, jadi kamu tuh kayak nggak memperdulikan dia ya, seperti kayak nantang dia loh gitu ya. Kamu nggak komunikasi, kamu nggak kasih sayang, nggak memberi sayang gitu sama dia, atau tidak menanyakan kabar dia kalau misalkan kalian saat ini lagi LDR. Dia berusaha untuk melindungi dirinya gitu, tapi emosinya muncul. Oke gitu ya, dia udah nggak sabar, akhirnya dia marah. Dia pingin berubah, dia nggak mau keingetan kamu terus, ngarepin kamu terus.
akhirnya dia di sini pingin berubah, rasanya hancur sekali batinnya ini ya guys. Sosok yang sedang kamu pikirkan ini punya perasaan yang cukup hebat sama kamu ya, sayang banget. Cuman di sini kayak udahlah, kamu aja kayak nggak percaya sama dia, kamu aja kayak nggak punya perasaan sama dia. Buat apa dia nunggu gitu? Udahlah, dia udah nggak kuat, hatinya bener-bener hancur, dia ngerasa nggak dihargai ya, nggak diinginkan, ingin berubah guys. The Tower tuh ingin berubah. Ingin berubah, bukan meminta perpisahan dari kamu, tapi dia ingin merubah dirinya, sikapnya. Ini dalam keadaan emosi. Dia pengen membalas sikap kamu sama dia. Nah, itu yang dia lakukan, tapi sebenarnya dia pun mulai terusik karena tidak komunikasi. Ya, dia mulai terusik dengan kebiasaan kalian atau kebiasaannya kamu terhadap hubungan ini. Misalkan kamu tuh orangnya care, kamu itu nggak pernah nggak kayak nggak kuat lah kalau nggak bicara, kalau nggak cerita gitu ya, yang biasa sharing, biasa curhat sama pasangan, tiba-tiba bener-bener kamu nggak pedulin dia, nggak mau komunikasi sama dia, kamu mungkin kesel, kamu mungkin juga melakukan semua ini ya karena mungkin juga ada tindakan dia yang telah melukai kamu, merusak kepercayaan kamu, kamu kehilangan kayak udah kehilangan kepercayaan lah, kamu udah kehilangan dia yang kamu sayangi dulu di awal. Dia seperti apa sikapnya, sekarang kamu udah nggak nemuin lagi, walaupun sekarang dia ada perubahan gitu ya sama kamu, masih sering komunikasi, masih sering mendekati kamu, cuman di sini kamu udah nggak respect lagi. Di sini ada perasaan dimana kamu seperti udah nggak membutuhkan dia lagi ya, energinya seperti itu. Meskipun kayak gitu, dia ngerasa kayak kamu tuh kayak nantang dia, makanya dia mencoba untuk tegar di sini guys. Dia nggak bakal pergi dari kamu ya, walaupun dia ada perubahan sikap dan emosi yang luar biasa, bisa aja dia mutusin hubungan. Tetapi karena rasa cinta yang masih dia punya, akhirnya apa? Kepikiran juga sama kamu. Kalau kamu saat ini nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau lagi tatap muka sama dia, meskipun mungkin kalian ini nggak ada masalah yang bikin kalian nggak komunikasi lama. Tapi kalau kamu sama dia udah komunikasi, udah lama banget nggak komunikasi, dia sebetulnya di sini rindu ya guys, menanti gitu loh, kamu bisa membuka komunikasi. Bisa nggak sih kamu ngawalin duluan gitu ya untuk komunikasi ke dia? Dia lagi mikir aja, kenapa dengan kamu? Kenapa kamu nggak mau komunikasi, nggak mau melakukan seperti mungkin pernah dan selalu kamu lakukan dalam hubungan gitu ya. Dia kepikiran guys, kalau LDR ya, tapi kalau ini hubungannya kamu sama dia udah nggak komunikasi, dia mikir. Dia rindu sebetulnya, apa yang harus dia lakukan? Dia belum bisa mutusin hubungan ya, mungkin dia bilang putus tapi di dalam batinnya masih kangen gitu sama kamu, pengen komunikasi. Ada hal yang dia nggak bisa lupain dari kamu, sikap kamu terhadap dia ya, yang pernah kamu lakukan dalam hubungan. Jadi sebelum terjadinya bencana ini ya, ataupun juga kejadian ini, kamu tuh idaman banget, yaitu dirasainnya pas kamu udah cuek sama dia. Dirasain banget gimana sikap kamu, dan mungkin aja guys ya, karena sikap cuek kamu, emosi yang meledak ini membuat kamu juga mungkin memutuskan tindakan yang nggak mau lagi lah gitu ya. Kamu kasih sayang terus sama dia, tapi dianya nggak bisa balik memberikan hal yang sama seperti kamu ya. Tapi yang aku lihat justru dia di sini kayak pikirannya itu seperti memikirkan perjalanan yang sudah terlewati gitu ya. Dan hampir saja teman-teman, bagi orang yang saat ini nggak komunikasi, hampir aja teman-teman, dia ingin sekali melakukan komunikasi duluan sama kamu, tapi dia mikir lagi apa nanti yang bakal diterima sama dia ya. Beberapa dari teman-teman mungkin bilang, ah kalau cinta mah ya Mas Mada nggak bakalan dia kayak gitu, masa malu, masa gengsi. Guys, kamu kenal sama dia udah berapa lama? Kamu tahu nggak bagaimana sifatnya dia? Kalau dia pemarah, kalau dia sering ngebanggain diri, kalau dia baperan, kalau dia LDR, udah pasti guys, sikap-sikap yang kamu berikan di awal sama dia, kamu suka menjaga
ucapan, kamu ngehormatin dia, kamu selalu memberi support, memberi kasih sayang, kamu selalu membatasi diri kamu dari kebebasan yang diinginkan sama dia. Kamu jarang sekali mungkin cari-cari dia untuk komunikasi, untuk mengusik ketenangan dan kefokusan dia dalam kerja ataupun juga dalam dia berpartner dengan siapapun. Kamu menjaga hubungan itu, ya, sehingga kamu sekarang waktu saat kamu sama dia gitu ya, kamu nggak pernah meminta sesuatu yang ya menuntut lah gitu ya, supaya kamu dibahagiakan, supaya kamu diistimewakan, nggak pernah. Tapi kamu selalu memberikan perhatian yang baik sama dia, dan hal ini dia rasakan di saat sekarang kalian sudah tidak saling bicara. Rasa emosi ini muncul, tapi dia juga memikirkan gitu semua tindakan yang pernah kamu lakukan, dan itu dia rasakan saat sekarang kamu sudah cuek atau sudah putus hubungannya. Dan sampai dengan detik ini dia masih kepikiran tentang kenangan kalian. Tapi kalau kalian ini masih ini ya guys ya, masih jalanin hubungan guys, dia lagi mikir aja gitu, kenapa sih gitu loh kamu kayak gitu ya. Dia juga mikir kalau dia memutuskan sesuatu, nanti dia juga yang bakal ngalamin hal yang nggak enak, karena dia di sini kayak masih sayang lah, cuman hubungan ini rusak karena komunikasi. Nah, kenapa sih dia kayak begini? Dia baper orangnya, guys. Gampang ngambek. Ya, karena kamu sering ngehormatin dia nih, ngehargain dia, memberi kasih sayang sama dia. Kamu perasa banget juga, dan dia juga sama orangnya perasa. Orangnya galak di sini, emosian. Tapi orangnya perasa, mudah baperan, terus gengsian banget dianya gitu. Terus dia juga lebih mikirin diri sendiri ketimbang mikirin kamu. Dia ngejaga banget nama baik dia. Nah, adanya hubungan dengan kamu ini memberikan dia popularitas, entah karena ada energi cinta yang kamu kasih ke dia, membuat dia jadi hoki, ataupun juga membangkitkan gairah dirinya dia untuk bisa merawat diri ya. Terus juga ya, rasa cinta itu bisa menumbuhkan keberuntungan ya, bisa juga membangkitkan energi semangat di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita yang udah lama mati atau memang dulu nggak pernah punya power yang besar gitu dalam semangat. Tetapi saat punya cinta yang bener-bener di apa ya, kayak cinta apa ya, kayak cinta yang ya orang jatuh cinta lah gitu ya, itu akan membangkitkan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dia rasakan guys ya. Tapi aku lihat di sini dia masih mikirin kamu, sosok ini, entah kamu sekarang udah berpisah ataupun tidak berkomunikasi lagi, tapi dia masih sempat mikirin kenapa dan bagaimana caranya bisa ngelupain kamu. Intinya orang ini sebetulnya energinya pengen ngelupain kamu banget gitu ya, karena dia pengen ngelindungi dirinya supaya dirinya terjaga kesehatan batin dan fisiknya, pengen sekali nyelesain semua. Jadi kayak udahlah, kamu salah apa sama dia, dia udah maafin gitu. Dia nggak mau lagi kepikiran tentang kenapa kamu nyuekin dia, kenapa kamu jauh, kenapa dia apa ya, seperti kayak kalau emang dia salah, kenapa kamu memperlakukan dia seperti kayak apa ya, kayak membalas. Seharusnya ya ada komunikasi lah kalau emang mau selesai dalam hubungan gitu ya. Cuman karena di sini the word ya, kartu penyelesaian. Jadi masalah yang sering kali muncul di dalam hubungan kalian ini ya mungkin karena komunikasi, karena pikiran, karena emosian juga, karena nggak mau diganggu juga di sini ya. Ada apa ya, kayak orang ini emang sangat suka kebebasan, atau mungkin kamu yang suka kebebasan tapi ya kayak dikekang, atau mungkin karena dikepoin terus, atau mungkin karena banyak kecemburuan. Tapi yang aku lihat di sini lebih kepada sosok ini tuh LDR sama kamu ya. Dan mungkin pun kalau ini muncul di hadapan teman-teman semua, ini aku perkirakan ada sikap kamu yang sudah tidak lagi merespon dari perhatiannya dia. Kamu udah nggak ngerasa, udah nggak mau gitu ya kasih perhatian sama dia. Dan kemungkinan besar hal tersebut yang membuat dirinya saat ini banyak mikirin kenapa sikap kamu seperti itu kepada diri dia. Nah, dia nggak mau banyak pikiran ya guys ya. The word di sini dia ingin selesai, menyudahi semuanya, memaafkan apa yang ada dalam hubungan kamu sama dia. Dia mau menjaga dirinya, dan dia juga di sini lagi banyak perubahan diri ya. Di sini kan ada tower nih, muncul karena emosi perubahan itu, atau karena perpisahan, atau karena sikap, ataupun juga karena kalian bertengkar gitu ya. Jadi dia ngambil keputusan
Ya, dia berubah guys, tapi dia maafin kamu, berubah untuk tidak mikirin kamu, ya, pengen memperbaiki diri. Tetapi yang terjadi, aku bilang tadi ya, hati dia ini kan orangnya baperan, kepikiran lagi karena kangen loh. Ini kebiasaan komunikasi sih, entah kamu ini orangnya keibuan, perhatian banget gitu ya. Orangnya mungkin juga nggak pelit kasih sayang, nggak pelit perhatian yang dalam bentuk apapun gitu. Kamu udah pernah memberikan semuanya, hal tersebut tuh bikin dia baper loh, terluka batinnya. Makanya, oh sampai sekarang kok dia udah maafin, udah ikhlas banget gitu ya. Udah nggak mau lagi mungkin mikirin masalah kamu kenapa sama dia, kamu kenapa jaga jarak sama dia. Dia kayak adalah udah ikhlas, dia mau berubah, dia juga udah nggak mau perhitungan tentang masalah atau sikap kamu atau perbuatan kamu sama dia. Lebih baper gas daripada kamu dia. Serius aja nih. Ini orang Six of Swords akhirnya apa? Pundung, kalau kata orang aku tuh pundung ya. Kayak murung, terus banyak baper, dia overthinking, akhirnya ya udah deh, daripada kamu dalam batin ya, ternyata daripada aku menunggumu lalu aku berusaha, lebih baik aku pergi menghindar dari kamu ya. Semoga kepergian aku akan membuat kamu bahagia. Jadi puitis dianya guys, jadi terpaksa dia melakukan pemutusan hubungan sepihak ya, karena terlihat dari kamu yang enggak nyari dia ya, kamu yang enggak telepon ataupun juga ngechat dia lah, nanyain kabar gitu ya. Kalau telepon mungkin terlalu horor ya, tapi ngechat lah itu kan juga mungkin adalah kebahagiaan buat dia dan membuat dirinya dia ini pasrah, udahlah aku pergi aja, udah nggak diharapin, udah nggak ada tujuan yang jelas di dalam sikap kamu itu kepada dia ya. Dan tahu tidak, kangen sebetulnya orang ini. Udah lama loh kalian nggak ketemu ya. Udah ada 8 bulan atau mungkin sudah ada 8 minggu nih kamu nggak ketemu, tapi hatinya masih sayang sama kamu. Guys, ini energi dia, serius. Kalau aku bilang, "Ih Mas Mada, gue cewek, ngapain gue tuh nge-WA dia, nelpon dia, ih amit-amit cebang baik gitu harga diri." Teman-teman, emangnya aku nyuruh kamu buat kayak gitu? Kalau kamu perempuan, kamu ini kebiasaan kamu loh. Kalau kamu deket sama dia tuh gimana? Hubungan kamu sama dia kayak gimana dulunya? Pada saat kamu masih akrab, masih romantis gitu. Bukan masalah harga diri, tapi hubungan kalian ini hubungan yang bukan melihat saya laki-laki, kamu perempuan, enggak, tapi siapa yang lebih cinta, siapa yang sayang, siapa yang sering memperhatikan gitu. Itu adalah kamu. Dia nggak pernah tuh melihat kamu ini, ih mana pantas cewek nge-WA mulu, ih mana pantas kayak cewek nelfon. Bukan itu yang dia pikirin. Dia nggak kepikiran sono kalau memang ini laki-lakinya ya. Ya, kalau ini laki-lakinya. Tapi kalau kamu ini yang melihat ini adalah laki-laki dan ini perempuanmu, dia harga diri guys, dia nggak mau dong duluan gitu loh ngehubungin kamu. Kalau kamu mau tahu perasaan dia ya terus kamu kejar. Di sini harus diperjuangkan karena dia masih ada rasa rindu gitu loh ya. Ada rasa rindu, hai laki-laki, ini perempuanmu. Misalkan kamu yang menonton ini adalah laki-laki, masih bisa hubungan kalian diselamatkan. Ini ada rasa cinta, ada rasa rindu, masih bisa ketemu juga. Ada keberuntungan juga buat kalian bisa kembali lagi menjalani hubungan. Nah, kayak begono ya guys ya. Kita lihat lagi gimana sih ya si perasaannya dia nanti ke depannya akan seperti apa. Kita jangan terlalu banyak ya guys ya, karena mungkin waktunya buat teman-teman untuk menonton ini nggak terlalu banyak, jadi aku agak ringkas. Kita lihat ya guys ya, gimana nanti kedepannya hubungan kalian. Guys, nih lihat lihat guys ya, kan ini button of the decknya ya guys ya.
dia masih kangen kamu ya, masih akan bisa aja kalau kamu berjuang nih, yang ngerti banget soal tarot ya, kamu masih mau berjuang ya, masih bisa lah gitu ya, hubungan kamu sama dia diperbaiki. Tapi emang kamu sama dia memang nggak bisa bersatu di sini, mungkin karena pekerjaan, karena kesibukan, atau entah apa yang terjadi di dalam hubungan kalian. Tapi yang jelas dia itu sebetulnya nyaman ngejalin hubungan sama kamu, dia bahagia loh memiliki kamu ya. Orang ini usianya sudah lebih dewasa dari kamu. Orang ini nyaman loh sama kamu. Aku bilang sekali lagi ya, di dalam hubungan ini dia sama kamu, dia nyaman banget, seneng punya kamu tuh ya. Suka banget sama kamu, tertarik banget sama kamu. Mau kamu ada kekurangan apa, dia nggak pernah ngelihat itu gitu ya. Sekali lagi, orang ini emang orangnya tegas, tapi dia ini orang yang manja banget sama kamu. Nah, kedepannya akan seperti apa guys? Sebenarnya dia pengen banget silaturahmi ya, ingin memperbaiki hubungan yang ada di antara kamu sama dia. Dia ingin memberikan kasih sayang yang lebih kepada kamu, yang mana kamu pernah memberikan sesuatu yang berharga juga buat dia. Mungkin kamu pernah menolong dia, mencintai dia dengan tulus. Dia ingin memberikan hal yang sama kepada kamu, dan dia mengenang semua apa yang kamu berikan, apa yang terjadi di antara kalian, dan dia sampai dengan detik ini masih membutuhkan kamu. Aku bilang tadi dia manja ya, walaupun dia sudah dewasa, tapi dia ini kayak seneng banget diemong sama kamu, diperhatikan sama kamu, merasa dirinya lebih sehat, kehidupannya lebih dinamis gitu ya. Dia pingin kembali guys. Ya, kedepannya akan seperti apa? Kemungkinan guys, kemungkinan jika beberapa dari teman-teman sudah putus, ini dia bakal komunikasi lagi ya. Dia bakal nanyain kabar kamu. Orang ini masih ada loh perasaannya di sini. Six of Cups masih ada, pengen banget di sini balik lagi ngejalanin hubungan yang pernah kalian lewati. Ini ngerasa kok kamu ini nggak akan pernah bisa dapetin lagi dari orang lain. Kerasa banget ketulusan kamu, pemberian kamu tuh udah banyak banget sama dia ya. Dia merasa ketergantungan sama kamu. Entah kamu yang lebih muda atau dia yang lebih tua, entah dia yang lebih tua, lebih muda atau kamu yang lebih tua. Tapi di sini dia sangat serasi, ngerasa gitu loh, hatinya tuh selaras banget energinya sama kamu. Jadi dia pengen banget memperbaiki hubungan karena dia inget kenangan-kenangan, bahkan sikap kamu sama dia. Jadi kamu tuh ya sejauh ini masih dinilai baik ya. Mungkin kamu bisa menghargai dia, ngehormatin dia, karena hal ini juga yang memberikan dorongan kepada dia untuk ingin kembali lagi berkomunikasi dengan kamu. Di sini ada Ten of Cups, teman-teman semuanya. Ya, memang sebetulnya cita-cita dia itu ingin bahagia sama kamu, ingin menikah sama kamu, tapi karena pertengkaran ataupun juga karena perdebatan, perselisihan, perbedaan pemikiran ya, itu kan nggak bikin sejalan dalam hubungan ini. Itu yang membuat hubungan ini tuh banyak capek di sini. Berjuang segimanapun bakal capek karena nggak sepemikiran gitu loh ya. Mungkin mungkin orang ini yang kita bacakan sudah melanggar melanggar apa yang kamu batasi gitu ya, atau sudah merusak kepercayaan kamu ya, atau menyinggung gitu ya, rasa cinta kamu. Dia seolah-olah tidak menjaga rasa cinta yang kamu punya, sehingga kamu bisa sekuat ini, serela ini, sekeji ini untuk benar-benarin cuek sama dia. Tapi yang jelas ya, orang ini tuh nggak paham dengan pemikirannya dia. Kalau dia sayang sama kamu, semestinya dia harus mematuhi semua ya batasan-batasan yang kamu beri di sini. Itu adalah rasa cinta yang bisa kamu percayai. Tapi batasan-batasan yang kamu beri ini dia sudah langgar. Ini yang membuat kamu berat banget nerima lagi hubungan dari dia. Jadi orang ini bakal berjuang guys. Nih dengerin aku ya, prediksi aku nih guys ya. Dia ini bakal inget kenangan kamu, apalagi kamu sama dia romantis, apalagi sama dia kamu hot ya. Di sini panas hubungannya ya. Panas di sini bukan berantem aja, tapi
romantis, mesra gitu loh guys, ya lengket gitu. Walaupun kamu berjarak tapi kamu sama dia tuh romantis. Mungkin ada hasrat gairah yang tinggi antara kalian berdua ya. Itu keinget sama dia di sini nih, dan dia butuh itu dari kamu, butuh semangat yang membangkitkan gairah itu, bukan orang lain. Orang lain nggak bisa ngebangkitin ini, tapi dari kamu itu selalu muncul gairah itu. Keingetan kamu tuh selalu muncul lagi, bikin dia ini seneng, bahagia gitu loh. Ngerti kan? Hasrat itu bikin orang lain tuh apa ya guys ya, bikin orang semangat, bisa mengerjakan pekerjaan yang segambreng dalam waktu singkat karena rasa hasrat dan penerimaan dari kamu, rasa cinta dari kamu itu bikin dia tuh jadi pede, jadi bahagia gitu ya. Dan ini juga memang tujuan dia pengen ngejalin hubungan serius sama kamu di sini, pengen berumah tangga sama kamu. Cuman gini guys ya, ini kedepannya gimana kalian nggak sepemikiran. Jadi ini dulu nih yang dibenerin ya. Pemikiran-pemikiran kamu kalau ada waktu ngobrol berdua, kalau dikasih kesempatan sama semesta buat kalian ngobrol, ada waktu buat berduaan, ngobrol deh pikiran kamu maunya kayak gimana, kamu tanya dia maunya gimana, nanti baru bisa ketemu jalannya. Tapi karena aku lihat di sini ada Knight of Cups, dia nih masih akan ngejar kamu loh. Orang sayang dia di sini, cuman mungkin ada batasan di sini, kamu yang tahu batasannya apa, halangannya apa. Entah karena pekerjaan dia lebih bagus gitu ya, jadi dia nggak bisa bersatu, nggak bisa ngedeket atau dalam satu kota, dalam satu tempat sama kamu, atau di sini tentang masalah apa. Tapi yang jelas nih bakal ngejar kamu karena dia sayang gitu loh guys ya. Ya, cinta, ada rindu, ada nafsu. Ini bikin dia nih nggak bisa kehilangan kamu. Dia bakal kayak ngejar. Walaupun sebetulnya dia sangat pesimis banget. Dia ngerasa kok pesimis banget. Kamu tuh kayak udah berubah. Cuman di sini dia nggak berhenti lah berharap ya guys ya. Knight of Cups itu masih memberikan peluang buat kamu tahu kalau dia ini masih punya harapan hubungan ini bisa kembali, meskipun berjarak, meskipun pernah ada luka, meskipun pernah ada pertengkaran atau ada hal lain yang membuat dia juga tersinggung atau membuat kamu jadi tidak mau dekat lagi sama dia, tidak mau ngejalin hubungan lagi sama dia. Tapi yang jelas di sini dia pengen kamu memaafkan dia gitu dia. Dan aku rasa tipsnya cuma satu ini, ngobrol deh gitu ya, apa yang kamu pikirin, terus kamu nanya apa yang dia mau juga, biar sejalan. Karena nanti hambatan di depan itu bisa dilewatin. Kalau di sini belum diperbaiki, belum kamu tanyain, belum kamu jadiin satu, maka halangan di sini nggak bisa kamu lewatin berdua ya. Seperti itu yang ada, nanti hubungannya jadi ya salah paham terus kamu tentang dia. Begitupun juga dengan dia kepada kamu ya. Sampai detik ini orang yang sedang kamu pikirkan ini sedang menunggu reaksi dari kamu ya. Dia berharap banget hubungan yang jauh di mata ini ya, yang udah jauh juga perjalanannya ini masih bisa diperbaiki. Dia lagi apa ya, seperti kayak udah nggak punya pilihan dan pilihannya jatuh kepada kamu nih ya. Udah dia pegang satu tongkat ini ya, dia sudah menentukan pilihannya itu adalah kamu, dan dia berharap banget hubungannya masih bisa diperbaiki ya. Ini energi dia guys, oke. Dan lihat ini ada bola dia pegang ya, dia masih pegang gitu loh, apa namanya tuh, mungkin janji ataupun juga mungkin cita-cita dia sama kamu, planning dia ya. Ini gimana kamu aja gitu, kalau kamunya ready ya dia mau gitu, mungkin kalau nggak ada halangan di kamu ya. Dan aku melihatnya gini guys, mungkin kamu juga ribet sama dia ya karena pemikiran sih sebenarnya. Dan ini nih ada batasan yang terlewatin sama dia, yang nggak boleh sama kamu, yang kamu pengen banget dia naatin itu tapi dia nggak bisa gitu ya. Atau mungkin karena egonya tadinya ya, ada ego, ada kepedean dia, dan ada masih dikasih percaya sama kamu, jadi dia ngerasa kayak apa ya, percaya diri pada dirinya, dan itu melukai kamu, dan itu dia nggak sadar ya. Sikap dia yang terlalu berlebihan itu ternyata sudah menyinggung kamu gitu. Itu juga mungkin yang sudah membuat prinsip kamu terluka, dan kamu kayak males banget deh dikecewain. Kamu takut perjalanan ke depan nanti kamu nggak seperti apa yang kamu inginkan gitu ya, kalau kamu ngeyakinin untuk yang kesekian kalinya. Meskipun sebetulnya kamu juga sebenarnya nunggu perjuangan dia. Ayo dong, apa sih namanya, berjuang, ayo dong dapetin aku dengan
kamu bisa mengorbankan dengan cara apa kek, ayo berkorban. Mungkin itu yang kamu ingin lihat dari dia ya, sebuah pengorbanan, perjuangan, jangan diem aja gitu. Sekarang giliran kamu yang diem, mematu, membisu karena ingin lihat kekuatan cinta yang dia punya. Ya, bener kan teman-teman? Oke, kita lihat ya energinya ini paling paling terasa itu dari siapa aja ya teman-teman di pembacaan ini. Ada Gemini ya teman-teman ya, lalu ada Cancer, ada Aries, oke, ada Aquarius ya. Terus ada Sagittarius, ada Aquarius lagi, ada Sagittarius lagi, ada Virgo. Oke, Virgo, ada Taurus, ada Capricorn, dan ada Pisces. Terus Leo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Juga yang terakhir ada Aries lagi. Oke, teman-teman semuanya, satu kartu buat kamu. Bagaimanakah perasaan kamu sama dia sekarang, orang yang sedang kamu pikirkan? Kamu juga sering manggil dia kok dalam doa. Kamu masih sering afirmasi dia. Bener nggak tuh ya guys? Kamu pengen banget doa kamu ini, afirmasi kamu ini bisa membawa dia kembali. Ya, semoga apa yang kamu inginkan ini bisa terlaksana, dikabulkan sama semesta, asalkan teman-teman udah siap dengan resikonya ya. Harus berkorban atau harus berjuang baru bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Pemikiran ini harus ditanyain, beratnya di siapa nih gitu ya. Terus halangannya apa yang harus apa ya, yang harus dirembukin lah di halangan ini ya. Nggak tahu siapa yang paling besar halangannya, tapi rembukan dulu supaya bisa dapet gitu. Kalau emang lebih banyak merugikan kamu ya kamu mau nggak mau tetap harus bicara. Kalau banyak ngerugiin kamu ya udah jangan jalanin lagi. Tapi kalau ada keuntungannya, ada komitmen yang bagus, baru kamu jalani gitu ya. Jadi kamu bisa ketahuan karena selama ini hubungan kalian itu banyak isu di sini. Situasinya ya karena mungkin tidak ada kekuatan komunikasi ya guys. Thank you teman-teman semuanya. Yuk kita lihat inisialnya. Kita lihat dulu tanggal lahir. Di sini ada 8, ada 21. Oke, dan ada 16 ya. Ada 6 lagi, ada 8 juga sama. 10 ya, ada 5 dan ada 2. Kita lihat inisialnya. Hurufnya ada H, Y, D, ada G, M, E, T, O, C, Q, A, S, K, F, B, U, R, dan ada huruf N teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau banyak kekurangan mohon memaklumi. Semoga teman-teman ya semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesehatan dan umur panjang, dan semoga dalam umur panjang itu Tuhan jauhkan, hindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis ataupun oleh orang-orang yang pintar ya, yang bukan dari medis ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Amin. Semoga teman-teman apa ya, terkabulkanlah apa yang tadi aku doakan. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ada bacaan yang mungkin bisa resonate buat kamu. Thank you. Bye semuanya.